Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Hari ini kita berjumpa kembali dengan saya Ibu Atika Rahmawati dengan pelajaran fisika kelas 11 dengan materi elastisitas. Tapi sebelum kita ke materi, jangan lupa untuk like, share, subscribe, dan komen ya. Elastisitas. Untuk materi hari ini kita akan belajar mengenai menganalisa pengaruh gaya dan sifat elastis bahan dan juga menganalisa hubungan antara gaya dengan gerak getaran. Tapi sebelumnya kita akan mengenal mengenai benda elastis dan plastis. Elastisitas merupakan kemampuan suatu benda untuk kembali ke bentuk semula segera setelah gaya luar yang diberikan kepada benda itu dihilangkan atau dilepaskan. Contoh benda elastis seperti karet, pegas, dan juga panah, busur panah. Contoh benda plastis, tanah liat, dan adonan kue. Benda plastis adalah benda yang tidak dapat kembali ke bentuk semula jika gaya luar dihilangkan. Benda plastis hanya akan kembali ke bentuk semula jika gaya yang diberikan itu kecil. Perubahan bentuk benda jika diberi gaya. Ada regangan, ada mampatan, juga ada geseran. Tegangan dan regangan. Tegangan itu adalah kondisi di mana mulai kembali ke posisi semula, sedangkan tegangan adalah kondisi saat meregang atau bertambah panjang. Tegangan. Tegangan merupakan perbandingan antara gaya dengan luas penampang. Satuan tegangan adalah Newton per meter persegi. Apabila seutas kawat dengan luas menampang A mengalami gaya tarik pada ujung-ujungnya, mengakibatkan gaya tarik tersebut mengalami tegangan tarik. Regangan atau strain. Regangan merupakan perbandingan antara pertambahan panjang delta L dengan panjang awal L0. Perbandingan antara tegangan dan regangan dinamakan modulus Young. Untuk regangan tidak memiliki satuan. Modulus Young, modulus elastisitas itu tergantung pada jenis zat dan tidak pada ukuran dan bentuk benda. Modulus Young atau disebut dengan modulus elastis merupakan perbandingan antara tegangan dengan regangan dengan satuan Newton per meter persegi. Ya, tadi modulus Young atau modulus elastis rumusnya Y sama dengan F kali L0 dibagi A dikali delta L. F adalah gaya, L0 adalah panjang mula-mula, A adalah luas, dan delta L adalah pertambahan panjang. Hukum Hooke. Hukum Hooke itu menganalisa hubungan antara gaya dengan pertambahan panjang delta X ya. Anak-anak bisa mengamati grafik antara gaya dengan pertambahan panjang X ya, di mana ada batas daerah plastis juga daerah elastis. Hukum Hooke menyatakan bahwa gaya pada suatu pegas akan mengalami pertambahan panjang ya. Dengan rumus F sama dengan K kali delta X. Gaya pegas. Sifat pegas adalah elastis. Artinya apa? Kembali ke bentuk semula, ya. Bisa kembali ke bentuk semula.
Hukum Hooke menyatakan bahwa gaya yang bekerja pada bekas sebanding dengan besarnya konstanta bekas dan juga pertambahan panjang bekas. Analisa gerak harmonik atau gaya pemulih. Gaya pemulih adalah yang menyebabkan bekas kembali ke posisi semula. Susunan bekas. Bekas dapat disusun secara seri dan juga bekas dapat disusun secara paralel. Untuk susunan bekas itu kebalikan dari arus ya. Kalau seri itu malah seperka. Seperka seri sama dengan seperka 1 ditambah seperka 2. Untuk susunan seri gayanya adalah sama. F1 sama dengan F2. Sedangkan untuk susunan paralel, untuk K paralel adalah K1 ditambah K2, sedangkan gaya penggantinya F sama dengan F1 ditambah F2. Energi pegas. Besarnya energi yang diberikan untuk meregangkan bekas sama dengan energi yang tersimpan pada bekas. Disebut dengan energi potensial pegas. Besarnya EP sama dengan setengah F kali delta X atau EP sama dengan setengah kali K kali delta X kuadrat. Penerapan sifat elastisitas bahan bisa digunakan sebagai alat ukur gaya tarik kereta api, peredam getaran pada mobil, penentuan jenis logam, dan juga papan loncatan olahraga loncat indah. Demikian materi elastisitas bekas yang Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat dan kalian paham. Terima kasih atas perhatiannya. Kita bertemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.